Nah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, mantap nih lagi pada ngobrol di sini. Iya. Nyari angin. Nyari angin ya? Nyari angin pinggir jalan. Nah, ini ketemu lagi sama Babe Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, malam hari ini saya ditemani oleh Bang Ato dan Bang Warta ya. Nah, ini sebenarnya ini lagi pada ngapain nih ente nih? Berdua di sini. Nongkrong ya. Nongkrong wae ya. Nongkrong wae di sini. Nah, di lokasi ini kan yang saya dengar ini ada cerita-cerita mistis nih. Nah, Bang Ato sendiri, Bang Jidat sebagai warga di sini, ini apa nih yang pernah dialami atau dapat informasi apa nih tentang wilayah ini nih? Katanya serem nih wilayahnya nih. Ya benar. Serem gitu ya? Serem ya. Sering ada muncul penampakan. Oh begitu. Ya. Penampakannya berupa apa tuh? Ya kadang wanita, perempuan. Itu. Oh gitu. Iya aja sering keluarnya kalau hujan gerimis. Hujan gerimis ya? Ya. Padahal ini jalannya jalan rame ya. Hitungannya nih sekarang 10:30 ya. Ya. Ini masih cukup rame daerah ini, tapi kalau gerimis sering terjadi penampakan. Suasana sepi, gerimis kan orang jarang yang keluar gitu. Tepatnya sebelah mana nih? Tepatnya? Tepatnya di sebelah sini. Oh di sini, Iya, di dekat sini aja ya. Sekitaran sini ya. Pertigaan nih sini. Dan pernah ada kejadian apa nih? Orang yang nemuin pernah nggak ada cerita-cerita? Bang Atok kali? Bahkan sini nih anak-anak bikin pos. Di sini? Iya ada yang gantung katanya pada bubar sepi. Yang gantung itu apa? Kunti apa? Kata anak-anak sih kunti katanya. Kuntilanak. Iya nggak ada pohon pucung di sini tadian nih. Tahu tadinya ada pohon Ya, pucung di sini. Ini. Tapi sekarang udah nggak ada ya pohon pucungnya ya. Iya. Oke. Selain anak-anak yang nongkrong di iniin apa ditemuin nama kuntilanak, ada lagi nggak? Karena saya pernah dengar cerita katanya tukang sayur. Ya tukang sayur. Kadang-kadang kan suka belanja tuh ya kira-kira jam 3 jam 3-an. Ya sering lewat sini. Jalan raya ini ya. Jalan raya ini lewat sini mau arah ke Parung. Ya sering disuka digangguin. Oh gitu. Sampai itu belanjaannya jatuh, motor berserakan saking takutnya. Saking takutnya jadi bablas aja terus gitu. Iya, padahal dagangan itu dari pasar itu pada jatuh gitu. Nggak berani langsung dipungutin. Nggak berani, paling dicari ini udah pagi ya kali. Udah pagi baru diambil ya. Baru diambil ya. Oh iya. Temen juga pernah bawa motor waktu gerimis tuh ada seorang perempuan, keadaan sepi malam, sama perempuan bawa payung, baju zaman dulu totol bola-bola gitu. Ya lewat, ya pas dia lewatin dia baru sadar, kok kenapa ada perempuan malam-malam gini bawa payung sendirian gitu ya. Udah malam sepi. Dia aja iseng sebagai seorang laki-laki perempuan. Dia baru sadar ya pas ditengok itu udah nggak ada. Orangnya nggak ada tuh, perempuan itu nggak ada gitu ya. Pas dilewatin motor itu perempuan udah nggak ada. Terus begitu dia sadar gimana tuh? Ya langsung dia tancap gas. Itu warga sini ya? Warga sini teman. Berarti banyak ya kejadian di sini apa orang ditakut-takutin. Nah ini kalau kita lihat di sini belakang ini kan ada ini nih kebun kosong ya? Iya kebun kosong. Ini kebun kosong ini dalamnya apa nih? Ini pohon. Pohon semua. Pohon. Ya. Pohon apa nih Bang Jidat? Ini pohon mahoni. Mahoni. Banyak pohon mahoni ini, udah besar-besar. Ada nggak cerita-cerita di pohon mahoni ini angker? Karena kan kalau dilihat jalan ini udah jalanan ya, dan ini udah kebun dan tertutup rapat nih ya, kebun rapat bener nih. Ya mungkin tempatnya di sini kali Be. Tempatnya malah di sini ya? Tempatnya di sini kayaknya. Kalau gitu, ada nggak yang mau ikut nelusuri nama saya nih?
Bang Orta. Ente? Saya ini nungguin motor aja ya. Tato kali. Apa ini? Kalau gitu mungkin saya izin kali ya ke sana ya? Ya, Bu ya. Bisa ya? Bisa. Saya masuk sendiri, ya. nelusurin, barangkali nanti saya bisa ketemu goib yang ada di sini nih. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Karena memang ekspedisi lorong waktu sampai dengan hari ini saya sama Bang Warta nih, sama Bang Ato nih sebenarnya sih dia menghindar dulu. Gitu. Di sini coba untuk menelusuri kebun mahoni di wilayah Rawakalong ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada yang saya temuin di sana. Oke, kita lanjut untuk penelusuran ke kebunnya. Oke, gimana aja? Jadi nggak ada yang ikut nih? Hah? Sini aja nungguin motor. Oh gitu ya. Oke lah, saya mau nelusurin ke sana sendiri dan mudah-mudahan doain ketemu. Doainnya ketemu. Jangan didoain nggak ketemu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba masuk ke lokasi ini memang pinggir jalan. Tapi di sini karena memang banyak penampakan dan goibnya mengganggu ya, makanya saya coba. Jadi kalau seumpama kedengaran suara motor wajar karena memang lokasinya di pinggir jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senantiasa ya kita berdoa memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini penelusuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penonton ekspedisi lorong waktu, lokasi ini yang kita dengar sendiri tadi dari Bang Warta dan Bang Ato, bahwa di lokasi jalan ini dan di seputar sini sering sekali terjadi penampakan, dan penampakannya itu sering kali mengganggu warga ya. Ya khususnya sih kuntilanak katanya. Nah ini tempat-tempat seperti ini, oh memang tempat yang disukai nih, kebon. Oke, saya buka masker saya dulu karena memang ini di kebon dan saya sendiri. Nah, teman-teman katanya mau nunggu di sana. Jadi saya kesini sendiri aja dulu. Nah, ini tembok pembatas, tapi di sebelahnya tembok itu juga tanah kosong. Gitu. Jadi kebun kosong juga masih. Saya maju lagi dikit. Ada bunyi kerosak ya di depan. Bunyi apa ya? Halo?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lokasi pinggir jalan dan pohon. Ini pohonnya ini padat. Padat pohon ini pohon mahoni ya. Tapi sambil penelusuran saya mau cerita sedikit tentang manfaat buah mahoni. Itu bisa dipergunakan untuk orang yang sakit diabetes. Ya, mudah-mudahan ya penonton konsumsi buah mahoni memang pahit sekali. Tapi itu bisa untuk netralisir diabetes katanya. Ngeblur ya? Ada yang ngeblur di sini ngeblur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak penghuni goib di sini yang mau interaksi sama saya? Ini tempatnya mantep loh. Mantep tempatnya untuk keluarga besar. Pohon padat, rindang, adem kalau malam. Mantep buat persinggahan nih. Assalamualaikum. Ada Mbak Kuntinya enggak? Ada Mbak Evanya enggak di sini? Ada Mbak Raranya enggak di sini? Ada Mbak Vitanya enggak di sini? Kayaknya yang gue sebutin kebanyakan tamu-tamunya MOTR nih, Mystery on the Road. Halo kawan-kawan, MOTR, Mystery on the Road. Para subscriber ekspedisi lorong waktu yang tercinta ya. Yang mungkin kalau saya sebutin namanya satu persatu nggak bisa ya. Tetapi kawan-kawan di peninggaran, teman-teman ya, teman-teman masa kecil, terus subscriber saya yang ada di Taiwan, ada di negara lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mbak Ayu ya, Mbak Ayu ada di Taiwan, terus yang di Thailand ya, yang di Thailand juga banyak subscriber saya. Halo Thailand, apa kabar? Terus yang di Indonesia sendiri ya. Malam hari ini saya penelusuran ke sini. Ini tempat yang katanya sering ada penampakan. Itu apa ya? Oh, pohon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aneh nih. Cuma di dalam ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Ini pohon ini bergerak. Saya samperin ya. Pohon ini bergerak, tapi pohon ini sebenarnya ada di tengah-tengah loh. Ada di tengah-tengah. Mungkin saya zoom sedikit.
sedangkan angin nggak ada, tapi dia berhenti ya. Nah, tapi kalau sekarang mulai ada angin, tapi pohon ini tadi bergerak. Nah, ini dia bergerak, sementara yang lainnya enggak. Justru pohon besar enggak, malah pohon kecil yang ada di dalam. Tapi nggak kelihatan. Saya tertarik ke sini nih. Seperti ada sesuatu yang astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu lokasinya memang enak tuh ya, buat angkringan. Ada suara guguk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penghuni goib yang ada di sini, entahlah apa namanya. Saya udah sampai loh Babeh nih. Sampai ke sini. Sana saya lihat ada merah apa ya? Ngeblur. Tadi seperti mata loh merah di sana. Assalamualaikum. Oh, ngeblur. Ada suara apa tuh? Oh, ini masih 2 kali saya sekaliin aja. Nah, apa misal menonton ekspedisi lorong waktu, saya lupa tadi posisinya masih zoom. Di sini tukang sayur yang diceritakan tadi sama Bang Warta atau Bang Gidat ya. Itu diganggu, ditemui oleh kuntilanak yang ada di wilayah ini sampai ini berarakan. Apa itu namanya? Belanjaannya itu sampai nggak dipungutin loh, berantakan itu. Dan itu katanya dia nggak sekali, cuma yang sekalinya itu mungkin lebih ekstrim kali ya, mengganggunya. Saya jalan ke sana, tripod saya tinggal apa ya, handphone saya tinggal di sini barangkali. Nanti saya maju ke depan. Saya coba ya. Saya coba pasang. Oh, ada suara kerosak-kerosak. Ini ada pohon satu ya. Dahannya bergoyang-goyang sendiri.
Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begini permisa teman-teman ekspedisi lorong waktu, para subscriber dan yang nonton acara penelusuran ekspedisi lorong waktu di tempat-tempat yang dibilang misteri, di tempat-tempat yang dibilang wingit, angker dan lain sebagainya ya. Berkiblatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di saat begini kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan bertemu, barangkali saya akan bertemu dengan makhluk Allah yang lain, yang bukan manusia, tetapi mungkin dari golongan jin dan lain sebagainya. Dan pada saat kita memiliki rasa yang tidak nyaman, tidak enak, bersinggungan dengan alam gaib, itu cukup kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya di tempat seperti ini Allah lah yang melindungi kita. Insya Allah. Nah, saya matikan. Santer saya. Angin ya. Tadi saya sebenarnya pengen penelusuran itu dari tadi ya. Saya pengen penelusuran dari tadi, ini saya terangin aja karena memang tempatnya gelap. Tapi tadi hujan gerimis. Sesungguhnya goib pun akan keder apabila memang kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut ya. Jangan pernah takut dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang disebut jin ya, bangsa jin. Nah, kita di sini berpedoman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berpedoman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun enggan. Tadi saya bilang saya mau taruh tripod biar saya agak maju tanpa kamera. Tapi tetap saya akan bantu dengan cahaya ya. Susah ya saya naruh ini. Maaf. Ini yang saya goyang karena memang susah ditaruhnya nih. Mudah-mudahan saya bisa ketemu sama yang namanya goib di sini. Itu. Mudah-mudahan ada penampakan ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ngelihat di belakang kamera itu. Saya coba telusuri di sini. Sengaja saya terangin biar supaya lebih kelihatan goibnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini kalau mau buat ayunan kuntilanak nih mantep banget nih pohon nih. Nah ini kelihatan nggak pemirsa, penonton ekspedisi lorong waktu. Nah ini pohonnya nih mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak penghuni alam goib yang ada di sini? Apapun ya, apapun. Kayak uji nyali nih gue di sini. Biarin aja lah. Gue berharap ada sesuatu yang bisa gue temuin di sini. Karena selama ini ekspedisi lorong waktu itu kan belum pernah dapat ya. Belum pernah dapat penampakan-penampakan yang bisa diekspos. Ini belakangan ini ada pohon melinjo, pohon rambutan 2 kiri kanan. Halo, assalamualaikum. Ada genderuwonya nggak? Tadi gue ngeliat mata merah loh di sini loh. Ini di pohon pisang ini ada yang kelihatan merah. Halo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Senantiasa aja kita berdoa, mohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tempat-tempat seperti ini barangkali adalah tempat yang menakutkan untuk sebagian orang, tetapi yakinlah akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Anda juga jangan perlu takut dengan tempat-tempat seperti ini. Dan saya pun mengajak kepada penonton sekalian, subscriber dan juga yang menonton acara ekspedisi lorong waktu, bahwa sesungguhnya yakinkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanamkan nikmatullah di sini, dan ambil hikmah daripada semuanya. Ekspedisi lorong waktu adalah channel pelurusan ya. Jadi jangan kita takut dengan jin dan siluman dan lain sebagainya. Ada suara di sebelah sana, tapi biarin aja. Kalau saya itu pengen sih dia deket gitu, karena kan kalau dikejar juga gitu kan tetap aja lari-lari juga gitu. Saya tanamkan kita jangan takut, yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmatullah yang kita bawa kemana-mana kita pergi, di mana tempat kita berada, selalu berkiblat kepada Allah, karena Allah lah Tuhan seluruh sekalian alam. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya yang ada di angkasa, di langit, dan di muka bumi ini, serta di dalam lautan maupun di dalam bumi yang kita pijak ini. Apabila kita berkiblat kepada Allah dan ajaklah, goib-goib yang ada di sini, ayolah berkiblat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun Anda, yakinkan diri Anda untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpedomanlah kepada Al-Quran. Keyakinanlah, ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda pun sama seperti saya, diciptakan untuk bersujud kepada Allah. Sama seperti saya, tidak ada yang berbeda. Sama-sama kita diberikan kesempatan untuk tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakinkan bahwa Anda bisa beralih kepada agama yang tauhid. Untuk apa? Untuk keselamatan. Saya pun datang ke sini membawa kabar berita gembira kepada Anda. Ayo sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya selalu mengajak kepada siapa saja, bahkan goib juga gue ajak.
Untuk apa? Ya untuk berkeyakinan kepada Allah. Ayo kita maju lagi. Yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya buat saudara-saudaraku, inilah ekspedisi lorong waktu, menayangkan tayangan-tayangan yang real. Saya tidak merekayasa. Saya kan datang sendiri ke sini. Sendiri. Tuh. Ini yang saya senter bawah. Atau saya senter lebih ke bawah lagi. Pusing saya kalau nyenter terus begitu. Ini juga sama ya. Pohon. Ini pohon pisang. Astagfirullahalazim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu siapa? Hah? Siapa? Mau disahadatin? Hah? Mau disahadatin? Kalau mau disahadatin, ayo muncul. Bacalah syahadat sama-sama. Yuk, gua ajarin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ayo. Jelas lu jatuhin sesuatu dan benda itu besar. Nggak mungkin dijatuhin sama kampret. Karena kampret itu kecil. Dia bawa benda besar berat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua bermula dari Allah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gue mau ajak lu supaya dapat nikmatullah. Memuji kebesaran Allah. Kalau lu makan cemen, selalu bersembunyi. Karena lu goib, lu bisa was ke sono kemari dalam waktu yang cepat. Jelas gua nggak bakal bisa ngejar. Ini pohon luar biasa nih pohon. Penonton, ada orang bertanya ya di komentar saya, kok bisa gaibnya kabur, kan gitu katanya. Bisa. Gaib akan bergetar apabila kita dapat nikmatullah, datang ke satu lokasi dengan nikmatullah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu yang kita bawa. Hati takzim kepada Allah itu yang kita bawa. Dan sesungguhnya begitulah Allah sudah tetapkan kepada Khulafaur Rasyidin, seperti misalnya salah satunya adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab itu adalah sahabat yang ditakuti oleh iblis. Iblis saja takut, apalagi jin. Itu. Dan saya pun berkeyakinan yang sama. Dengan kita memperdalam syahadat kita, memaknai, mengamalkan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, yang patut disekutukan. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
manusia yang hadir di muka bumi ini, yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang Allah ciptakan ke muka bumi ini sebagai manusia yang sempurna, yang membawa risalah kebaikan dengan syariat-syariatnya yang diajarkan kepada kita. Anda pun jin, coba deh dengar surat Al-Jin. Kalau Anda dengar surat Al-Jin, harusnya Anda tunduk, sujud, dan berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kelompok jin yang diislamkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau saya berucap itu, Anda selayaknya berselawat, memohon keselamatan darinya. Tapi sampai dengan saat ini saya sedikit ditakutin. Dikit doang ditakutin. Dikira gua takut kali. Justru gua harus nantang siapa? Jadi nantangnya itu, ayo deh adu mental, nggak apa-apa. Jadi mau genderuwo kayak mau apa kayak yang ada di sini, ayo nongol sekalian di depan gua sini. Jadi artinya kalau misalnya mau berantem, ya berantem aja sekalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bukan artinya sok jago, nggak ada jagoan itu nggak ada. Gue juga manusia biasa, tapi gue hanya yakin akan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lah yang melindungi kita. Jadi di tempat-tempat seperti ini, di tempat angker, tempat wingit dan lain sebagainya, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita apapun. Jangan pegang ajimat. Ini cincin gua pakai, ini perhiasan tangan gua. Bukan apa-apa, bukan ajimat dan lain sebagainya. Ada yang berkelebat di sini. Nggak tahu itu apa. Tapi arahnya ya di belakang kamera, karena di samping kamera sebelah sana itu ada yang berkelebat. Ya biarlah. Seperti gua bilang, jin itu mudah bolak-balik, mudah terbang ke sana kemari, berpindah-pindah lokasi, tapi yang jelas di sini nggak ada. Untuk itu kayaknya sudah lumayan ya waktunya, sekitar mungkin 30 menitan. Tadi gue lihat 30 menitan, mata gue juga kurang ini nih, kurang sehat kayaknya. Gue cukupin aja deh penelusuran di kebun atau pohon mahoni ini yang luar biasa ya, lebat pohon mahoni lebat, dan ini tempatnya adem sama sekali, luar biasa. Cukup sekian ekspedisi lorong waktu, menayangkan konten yang real, tidak direkayasa dan lain sebagainya. Dan sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah takut dengan kegelapan, jangan pernah takut dengan bangsa jin, bangsa siluman dan sebagainya. Yakinlah akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah orang yang berani. Jangan lupa itu, memohon terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakinkan dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka menyingkirlah mereka semuanya, karena jin enggan bersahadat. Apabila dia kafir, dia tidak mau bersahadat, dan sahadat itu adalah kunci kesuksesan kita hidup di dunia dan di akhirat, bahkan sukses untuk kita eksplor tempat-tempat mistis, tempat-tempat misteri dan lain sebagainya. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah orang yang berani.